Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Alfitasari dari Pendidikan Biologi 2018 Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan seputar ekosistem terumbu karang. Definisi dan karakteristik ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur berupa kalsium karbonat, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur bersamaan dengan biota yang hidup lainnya. Nah, biota yang hidup lainnya ini berupa jenis moluska, krustase, echinodermata, polychaeta, porifer, serta plankton dan jenis nekton. Ekosistem terumbu karang ini memiliki karakteristik yang spesifik dan sangat bergantung pada kondisi perairan di sekitarnya. Salah satunya yaitu membutuhkan perairan dengan kecerahan tinggi dan intensitas cahaya yang memadai. Nah, perairan ini sebagian besar merupakan perairan dangkal yang sangat potensial bagi berkembangnya ekosistem terumbu karang. Berikut adalah jenis dan tipe ekosistem terumbu karang. Jenisnya ada dua, yaitu karang keras dan karang lunak. Karang lunak ini tidak bersimbiosis dengan alga tapi bentuknya seperti tanaman, sedangkan karang keras ini berupa endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang berupa dari film Coridaria dari ordo Sclerectinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae. Sedangkan tipenya ada tiga, yaitu terumbu karang cincin, terumbu karang penghalang, dan terumbu karang tepi. Terumbu karang cincin ini proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, beratus-ratus tahun. Terumbu karang cincin ini biasanya terdapat di pulau-pulau kecil yang terpisah jauh dari daratan. Terumbu karang penghalang ini berupa terumbu karang berbentuk memanjang melindungi pulau atau benua dari lautan atau samudra yang memiliki goba di antara terumbu dan pulau. Terumbu karang tepi itu merupakan tipe yang paling banyak yang ditemukan di Indonesia. Terumbu karang ini berada di tepi pantai yang jaraknya kurang dari 100 meter ke arah laut. Berikut adalah interaksi biota, ada dari vertebrata dan avertebrata. Nah, dari vertebrata itu ada ikan karang. Ikan karang ini membutuhkan tempat hidup untuk bersarang dan mencari makan. Nah, semua kebutuhannya itu telah disediakan oleh terumbu karang itu. Nah, selain untuk mencari makan dan sebagai tempat perlindungan atau tempat tinggal, nah terumbu karang ini juga berfungsi sebagai tempat pemijahan. Dari avertebrata itu ada echinodermata, moluska, dan alga. Dari echinodermata ini memiliki peran penting bagi ekosistem terumbu karang karena mereka mampu membuat laut menjadi bersih, seperti memakan bangkai, sisa hewan, bahkan kotoran hewan laut lainnya. Sedangkan dari moluska ini memberikan pengaruh ekologis yang ditimbulkan, misalnya pemangsaan. Pemangsaan ini merupakan salah satu faktor utama pembentuk dan penyusun komunitas biologi di alam yang berfungsi dalam menstimulir proses terjadinya adaptasi organisme, morfologi, bahkan perilaku. Dari alga itu terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikroalga. Dari makroalga ini berperan dalam penyediaan zat kapur dalam pembentukan kerangka karang dan juga berperan dalam produksi primer terumbu dan proses fiksasi nitrogen. Sedangkan mikroalganya itu interaksi dengan terumbu karang berupa simbiosis mutualisme, di mana zooxanthella ini membantu dalam pembuatan kerangka, sedangkan karang ini memberikan nutrien yang dibutuhkan oleh zooxanthella dalam kehidupannya. Teknik atau metode transplantasi itu ada 5. Ada metode patok, metode jaring dan substrat, metode jaring dan rangka, metode jaring, rangka, dan substrat. Nah, metode patok itu merupakan metode transplantasi yang menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karet kemudian ditancapkan ke dasar perairan. Metode jaring itu merupakan metode transplantasi dengan menggunakan jaring atau tali ris yang berukuran sesuai dengan kebutuhan. Metode jaring dan substrat itu merupakan metode transplantasi menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat yang terbuat dari semen, keramik, atau gerabah dengan ukuran 10 x 10 cm. Metode jaring dan rangka merupakan metode transplantasi menggunakan rangka besi anti karet berukuran 100 x 80 cm dengan ujungnya yang masing-masing sepanjang 10 cm. Atasnya itu ditutupi jaring. Yang terakhir, metode jaring rangka dan substrat itu menggunakan metode transplantasi dengan perpaduan antar metode jaring dan substrat.
Metode pemetaan ada 4, yaitu metode transek garis, metode transek kuadrat, mantato, transek sabuk. Metode transek garis itu digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Biasanya penentuan ini dilakukan setelah dilakukan pemantauan dengan metode mantato. Yang kedua, metode transek kuadrat, yaitu memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan requirement karang di suatu lokasi yang ditandai dengan permanen. Survei ini biasanya dimonitoring secara rutin. Pengamatan didukung dengan adanya pengambilan underwater foto. Yang ketiga ada metode mantato. Nah, survei ini merupakan survei secara cepat. Metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang sangat pendek. Biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, blanching, daerah bekas bom, dan hewan bulu seribu. Teknik ini digunakan juga untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk disurvei lebih lanjut dan lebih diteliti dengan metode transek garis. Yang terakhir adalah metode transek sabuk, yaitu untuk mengetahui keberadaan karang hias berupa jumlah koloni, diameter terbesar, jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang. Sekian, semoga bermanfaat.